virtual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dewi Kartikasari dari SD Negeri Regaloh 02. Dan saya Hasana Lestari Luhur dari SD Negeri Guok 03. Dan saya Dewinta Asmorwati dari SDN Tlogowungu 03. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dewinta. Selamat pagi Ibu Tari. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk kali ini nanti Bu Dewinta akan melakukan proses coaching terhadap Bu Dewi ya. Iya Bu. Nah, untuk kali ini saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewinta. Apakah boleh Ibu Dewinta? Iya Bu, boleh. Ya, nanti dalam melakukan coaching, Bu Dewinta harus melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian melakukan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan pertama Ibu Dewinta yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Dewinta kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini ya Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness. Untuk yang kedua kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu. Ya, saya ulangi ya Ibu. Nanti berarti Bu Dewinta ingin mengembangkan 3 kompetensi, diantaranya kompetensi mindfulness, kemudian proses kreatif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk dari ketiga kompetensi tersebut, mana sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu Dewinta kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu, sehingga saya bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari coach dan saya mampu membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa mendikte. Indikator ketercapaian dari yang Bu Dewinta inginkan itu seperti apa Ibu? Coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pemikirannya sendiri dan ide kreatifnya sendiri Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewinta atas jawabannya. Nanti saya akan mengamati proses coaching Bu Dewinta sesuai dengan rubiknya. Kemudian nanti silahkan melakukan proses coaching sesuai yang akan Ibu kembangkan sesuai dengan kompetensi tersebut. Silahkan boleh melakukan proses coaching dan selamat melaksanakan. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewinta. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Dewinta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Dewinta. Iya Bu Dewi. Akhir ini ada kesibukan apa ya Bu Dewi? Kesibukan seperti biasa Bu Dewinta, untuk akhir semester ini kan lebih untuk mengulang-ulang materi karena mau semesteran Bu Dewinta. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi, tapi yang saya lihat akhir-akhir ini panjenengan sedikit agak galau. Ada apakah gerangan? Iya Bu Dewinta, kemarin itu ada salah satu murid saya di kelas itu usil sekali dengan teman-temannya Bu Dewinta. Oh, ada yang usil ya Bu Dewi. Nah Bu Dewi, hari ini kan kita akan melaksanakan proses coaching. Jadi Bu Dewi, yang panjenengan harapkan setelah kita melaksanakan proses coaching ini apa ya? Saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Dewinta. Nah, kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang panjenengan hadapi sekarang? Begini Bu Dewinta, saya itu mempunyai salah satu peserta didik di kelas itu yang sangat usil, jahil sekali dengan teman-temannya Bu Dewinta. Dari kejahilan itu juga menyebabkan pembelajaran yang saya berikan itu kemudian terganggu karena teman-temannya kan bahkan sampai ada yang menangis seperti itu Bu Dewinta karena dijahili seperti dilempar dengan penghapus, kemudian ada yang baru menulis dicoret seperti itu Bu Dewinta. Kalau boleh tahu itu hanya satu orang atau beberapa orang? Satu orang saja Bu Dewinta yang melakukan keusilan itu di kelas. Cuma satu orang itu ya Bu. Akan tetapi apakah anak itu mempengaruhi yang lain untuk melakukan hal yang sama? Alhamdulillah tidak Bu Dewinta, cuma itu kan temannya itu merasa terganggu. Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran mereka terus tidak terfokus seperti itu Bu Dewinta. Lalu ketika anak itu sedang melakukan kejailan,
saat pembelajaran itu ya saya beritahu kepada dia, karena apa itu mungkin apa yang dilakukannya itu tidak sesuai, tidak benar seperti itu Bu Dewita. Apakah itu dilakukan setiap hari? Anak itu jailnya setiap hari apa jam-jam tertentu saja Bu Dewi? Ya kalau setiap hari tidak Bu Dewita, tapi terkadang itu kejailan dia itu kadang melebihi, kadang dia itu Bu Dewita melakukan keusilan dari dia sendiri agar mungkin itu ya Bu Dewita, dia ingin mendapatkan perhatian, mungkin entah itu dari teman-temannya ataupun dari saya sendiri, seperti itu Bu Dewita. Kalau boleh tahu, kalau dia kan ingin mendapatkan perhatian ya Bu, panjenengan apakah sudah melihat latar belakangnya? Kalau latar belakangnya itu sudah Bu Dewita, dia itu baru anak satu, belum mempunyai adik seperti itu. Nah saya juga kadang kan pada saat orang tuanya datang, entah itu mengantar, saya biasanya curhat, biasanya tanya-tanya kepada orang tuanya tersebut. Lalu apakah ada lagi Bu? Tidak ada Bu Dewita, itu saja ya. Lalu kalau teman-temannya sampai sekarang apakah masih bisa mentolerir, apa memang sudah harus dihentikan? Kalau teman-temannya itu kadang itu mereka itu tidak sabar, mereka itu kadang risih dengan kelakuan dia itu seperti itu Bu Dewita. Jadi saya ya gimana ya, memberikan kepada si anak tersebut untuk tidak melakukannya seperti itu loh Bu Dewita. Tapi saya itu juga bingung Bu Dewita Ya. untuk Apa yang Anda bingungkan Bu? ya untuk menghadapi si anak tersebut Bu Dewita. Berarti sampai sekarang masih bingung ya Bu Iya. menghadapinya. Lalu apakah ada langkah-langkah yang sudah panjenengan lakukan untuk menghentikan sang anak ini dalam melakukan kejailan? Saya itu mencoba untuk akan melakukan itu Bu, membuat keyakinan kelas seperti itu Bu Dewita. Yang pertama saya akan mencoba itu, kemudian yang kedua itu saya ingin melakukan memutarkan video, kemudian melakukan peran seperti itu kepada anak-anak, di mana mereka nanti bisa berperan mana yang tokoh yang baik, mana tokoh yang buruk, yang nantinya mungkin bisa mereka ketahui seperti itu Bu Dewita. Oh, berarti selain membuat kesepakatan kelas, berarti Bu Dewi merencanakan akan membuat bermain peran agar sang anak mampu menghayati peran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Betul Dewi? sekali Bu Dewita. Apakah ada bantuan yang datang dari luar untuk membantu mengatasi sang anak ini Bu Dewi? Iya, memang saya berusaha untuk melakukan kolaborasi Bu Dewita untuk menyelesaikan permasalahan saya Bu Dewita. Di antaranya saya kan sebagai guru kelas yang memang setiap hari jam pembelajaran itu lebih banyak ke saya. Tapi kan juga ada guru mata pelajaran Bu Dewita. Jadi saya berusaha melakukan kolaborasi dengan entah itu guru mata pelajaran agama ataupun olahraga nantinya. Apakah memang anak tersebut itu melakukan kejailan keusilan itu pada saat jam pembelajaran saya saja, atau juga pada saat mapel lain itu anak tersebut juga melakukannya seperti itu Bu Dewita. Jadi saya juga memang membutuhkan kolaborasi dengan guru lain. Berarti Bu Dewi akan melakukan kolaborasi dengan selain guru agama dan guru olahraga ya Bu, yang ada di Betul sekolah sekali. panjenengan. Lalu hambatan apa yang Anda temui ketika melaksanakan rencana tersebut? Kalau hambatannya yang namanya saya kan nantinya akan buat kesepakatan kelas Bu Dewita. Yang namanya karakter anak, kepribadian anak itu kan berbeda-beda. Bahkan itu mereka mungkin untuk melakukannya juga kadang tidak sesuai, tidak terus teratur seperti itu Bu Dewita. Jadi kendalanya itu saya karakter anak tersebut. Jadi mereka itu harus menyelesaikannya, tanggung jawabnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keyakinan kelas yang akan mereka buat Bu Dewita. Jadi kendalanya berarti bermacam-macam karakteristik anak yang berbeda ya Bu. Lalu komitmen apa yang Anda inginkan sehingga Anda mampu mencapai tujuan Anda tersebut? Komitmen saya itu akan berusaha dari apa keyakinan kelas yang saya buat tadi. Saya selalu mengingatkan anak agar tujuan dari keyakinan dan kesepakatan yang
kita buat itu bisa berjalan dengan baik, yang nantinya juga bisa merubah perilaku anak tersebut sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu tidak terganggu. Seperti itu Bu Dewinta. Iya Bu, terima kasih atas komitmen yang panjenengan bicarakan pada saat ini. Lalu apakah ada pihak yang lainnya untuk menjaga komitmen Anda agar Anda setia terhadap komitmen tersebut? Saya akan mencoba tetap dengan bantuan rekan sejawat saya Bu Dewinta, karena dengan begitu tujuan yang saya capai nantinya bisa berhasil. Terima kasih atas kegiatan hari ini Bu Dewi. Selamat melaksanakan rencana yang telah panjenengan berikan kepada kita. Terima kasih Bu Dewinta. Dengan ini saya bisa mendapatkan solusi-solusi permasalahan yang saya berikan. Seperti itu Bu Dewinta. Sekian Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewinta. Oke, Bu Dewinta, ketemu lagi kita di sesi kali ini, yaitu Ibu telah melaksanakan proses coaching Ya. dengan Ibu Dewi. Kali ini Ibu kita akan ngobrol tentang pasca observasi ya Ibu. Oke. Saya akan menanyakan juga beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang Ibu tadi sudah kembangkan pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang tadi Ibu inginkan. Gitu. Yang pertama tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Dewi yang menurut saya itu sudah sesuai dengan alur cerita. Yang pertama yaitu saya sudah menyampaikan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah yang sudah saya bahas dengan Ibu Dewi, kemudian juga saya sudah berhasil menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Dewi ke depannya, dan Bu Dewi juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya yang ada di kelasnya Ibu Dewi. Seperti itu Ibu. Yang kedua, saya juga berhasil memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Dewi sehingga Bu Dewi mampu memberikan jawaban-jawaban yang berfungsi untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya sekarang Bu. Seperti itu. Ya, berarti saya simpulkan Bu Dewinta tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan sudah hadir penuh mindfulness terhadap Bu Dewi sehingga dapat mengajukan pertanyaan dan Bu Dewi dapat merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berdasarkan catatan saya juga seperti itu, tadi sudah dilakukan dengan alur tirta Ibu. Alur tirtanya memang sudah tercapai atau bisa dilihat, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berbobot sehingga menggali potensi yang dimiliki coach sendiri untuk menemukan berbagai solusi yang dikehendaki. Dan yang terpenting di saat melakukan coaching tersebut Ibu Dewinta tidak melakukan pelabelan atau adjustment. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu terkait dengan kompetensi dari hal coaching yang telah Ibu Dewinta lakukan tadi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Dewinta kembangkan setelah proses ini tadi berjalan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu ingin mindfulness Bu. Saya ingin mendengarkan secara aktif dari jawaban coach tersebut sehingga sang coach mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya sendiri meskipun tanpa bantuan dari kita ya Bu, tanpa kita ikut campur, tanpa kita campur tangan dengan jawaban dia mampu menelurkan ide-ide kreatifnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu. Ya, Bu Dewinta, terima kasih. Kiranya percakapan kita setelah pra-observasi ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya dan selamat melakukan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewinta. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Bu. Sesuai yang telah kita rencanakan, Bu Dewi hari ini akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Lestari. Ya, betul sekali Bu Dewinta. Sebelum melaksanakan proses coaching tersebut, apakah saya boleh menyampaikan sesuatu kepada panjenengan?
Boleh, monggo silahkan Bu Dewinta. Iya Bu Dewi, selama proses coaching nanti antara panjenengan dengan Bu Lestari, saya akan melakukan pengamatan dan juga penilaian sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu Dewi. Ya Bu Dewinta. Yang saya nilai, yang pertama, apakah alur coaching panjenengan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Anda sudah memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan jawaban yang diberikan coach, yaitu Bu Lestari nanti ya Bu Dewi. Akan perlu saya ingatkan sebelum melaksanakan coaching ini, prinsip coaching yang kita telah pelajari bersama ya Bu Dewi, yaitu prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan prinsip memaksimalkan potensi coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu Dewi? Betul sekali Bu Dewinta. Terima Saya kasih. akan melakukannya seperti apa yang nantinya sesuai dengan prinsip tersebut. Iya Bu Dewi. Sebelum kita melaksanakan proses coaching ini nanti, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan? Boleh sekali Bu Dewinta. Terima kasih Bu Dewi. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, Kehadiran selanjutnya itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Dewinta. Iya Bu Dewi, jadi kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan yaitu prinsip mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Tetapi yang menjadi inti dari coaching pada hari ini apa sih Bu Dewi yang ingin diobservasi? Saya ingin mencoba untuk kehadiran penuh Bu Dewinta, karena menurut saya kalau saya pada saat melakukan coaching nantinya, kalau saya hadir penuh sepenuhnya, nanti kalau saya fokus, saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Dewinta. Oh, berarti kompetensi mindfulness ya yang Iya. panjenengan inginkan. Lalu apa indikator ketercapaiannya Bu Dewi? Indikator ketercapaian yang akan saya hasilkan dari kegiatan ini nantinya, saya ingin di mana nanti kunci saya itu bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dia dapat memberikan memperoleh solusi itu sendiri sehingga menyelesaikan permasalahan yang dia terima. Seperti itu Bu Dewinta. Oh, terima kasih Bu Dewi atas waktunya, atas jawaban yang telah panjenengan berikan. Selamat melaksanakan proses coaching Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kemarin Bu Tari sudah menghubungi saya ya. Ya. Katanya ingin berbincang-bincang mengenai permasalahannya, seperti itu ya. Nggih. Kira-kira ada apa tuh Bu Tari? Gini Bu, saya itu sedang galau karena permasalahan yang ada di kelas saya. Begitu, berarti Bu Tari mempunyai permasalahan yang ada di kelas. Kira-kira apa sih yang Ibu Tari harapkan dari tujuan yang akan kita capai dari obrolan hari ini? Yang saya harapkan dari perbincangan kita kali ini ya Bu, itu saya bisa sedikit lega atas beban pikiran saya, kemudian saya juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada tujuan lain yang ingin Bu Tari capai? Tujuan lainnya saya bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Ibu. Seperti itu ya Bu Tari. Kalau saya tanya dari permasalahan apa yang sedang Bu Tari hadapi? Permasalahan yang sedang saya hadapi ya Bu, saya itu menemui beberapa anak di kelas saya tidak fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Kemudian ada juga beberapa anak yang lambat dalam memahami materi serta menjawab pertanyaan yang saya berikan. Beberapa sih ya Bu ya. Ya karena itu tadi jadi saya itu merasa galau. Oh, seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan indikator keberhasilan yang ingin Bu Tari capai itu seperti apa Bu Tari dari permasalahan tersebut? Indikator
indikator keberhasilan yang ingin saya capai itu anak-anak dapat fokus Bu dalam memahami materi yang saya berikan, kemudian dalam menjawab soal-soal juga antusias serta tepat. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu untuk saat ini Bu Tari itu pada level berapa? Saya kira-kira dari permasalahan ini levelnya 6 ya Bu. Level 6. Apakah Bu Tari ingin mencapai pada level yang terbaik itu level berapa Bu Tari? Idealnya level 10 ya Bu, tapi melihat kondisi di kelas saya sendiri karena saya itu juga pegang kelas 1, jadi kalau untuk jangka panjang mungkin di level 10, tapi untuk saat ini itu saya inginkan di level 8. Di level 8. Selanjutnya adakah kekuatan dari Bu Tari untuk mencapai level itu nantinya? Kekuatan yang saya miliki sendiri ya Bu, menurut saya itu saya bisa mengoperasikan pembelajaran berdasarkan IT. Kemudian saya juga bisa melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang menyenangkan. Biasanya saya juga melakukan SPK gitu Ibu. Berarti kemungkinan Ibu Tari itu untuk merencanakan tadi melakukan pembelajaran dengan IT seperti itu, kemudian melakukan SBking pada peserta didik panjenengan. Kemudian yang boleh saya tahu lagi ya Bu Tari, untuk melakukan itu adakah Bu Tari mengalami hambatan-hambatannya? Ada sih Bu, hambatan pertama itu karena saya berada di kelas 1, masih ada beberapa anak itu yang belum lancar dalam membaca. Kemudian ada juga anak yang belum memahami huruf abjad secara sepenuhnya itu. Oh, seperti itu. Dari hambatan yang Bu Tari dapatkan, adakah solusi lain untuk menyelesaikannya seperti itu Bu? Apakah Bu Tari juga memerlukan kerjasama dengan rekan lain? Ya, dari hambatan tersebut saya rasa saya memang perlu bekerja sama dengan rekan sejawat saya, terutama di guru mapel ya Bu ya, karena saya juga tidak mengajar itu sendiri. Di kelas 1 itu juga ada guru mapel, terutama di guru PAI maupun di PJOK ataupun bahasa Inggris. Kemudian yang ingin saya perbaiki itu juga saya ingin melakukan pendampingan secara personal terhadap anak-anak tersebut Ibu. Oh, seperti itu. Jadi ingin melakukan pendampingan secara personal juga kepada mereka. Kemudian apakah Bu Tari punya jangka waktunya dari apa itu rencana yang Bu Tari lakukan? Apakah harus diselesaikan dalam waktu dekat ataupun memang memerlukan jangka waktu yang cukup seperti itu Bu Tari? Menurut saya dari permasalahan yang saya hadapi mungkin waktunya dibilang pendek juga tidak pendek ya Bu, dibilang panjang juga tidak, mungkin ya sedang-sedang saja, karena dari hambatan tadi ada anak yang belum bisa baca ataupun belum memahami sepenuhnya, itu mungkin kalau terlalu panjang nanti juga saya yang kesulitan, kalau terlalu pendek juga belum tentu karena bergantung dengan karakteristik siswanya sendiri, sehingga ya saya lakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi Bu Tari akan melakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Nah, dari rencana aksi yang Bu Tari jabarkan tadi, kira-kira kapan Bu Tari bisa melakukannya? Yang akan saya lakukan mulai besok ya Bu. Saya akan melakukan pendampingan terhadap siswa saya. Tapi sebelum saya melakukan pendampingan itu, saya akan membuat jadwal terlebih dahulu yang nantinya akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah karena selaku penanggung jawab, dan akan saya sampaikan kepada wali murid. Oke, luar biasa sekali ya Bu Tari rencana-rencana panjenengan untuk menyelesaikan permasalahan panjenengan. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi dari rencana-rencana panjenengan yang akan jenengan lakukan, bolehkah saya tahu siapa saja yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana panjenengan tadi? Yang dapat membantu saya jelas ini kan berkaitan dengan anak ya Bu. Jadi otomatis wali murid itu sangat terlibat sekali dalam rencana aksi saya. Setelah itu rekan sejawat
yang mengajar di kelas 1 dan kemudian saya sendiri sebagai wali kelas dan kepala sekolah itu. Oke, saya yakin Bu Tari nantinya akan bisa melakukannya dan menyelesaikannya ya Bu Tari, dari rencana-rencana yang jenengan lakukan nantinya ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan Bu Tari, kira-kira dari percakapan tadi apa yang bisa Bu Tari dapatkan? Dari percakapan kita ini tadi ya Bu, yang saya dapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi ternyata bisa saya selesaikan sendiri ya Bu, berkat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Kemudian saya juga sedikit merasa lega atas beban pikiran yang terjadi akibat permasalahan tersebut. Oke, berarti Bu Tari sudah merasa lega ya dari permasalahan tadi. Bu Tari sudah mendapatkan solusi sendiri. Bu Tari nanti bisa berkolaborasi dengan guru ataupun wali murid nantinya untuk menyelesaikan permasalahan panjenengan ya Bu Tari. Mantap sekali Bu Tari. Setelah melakukan obrolan ini, beberapa pekan lagi kita ketemu lagi ya Bu Tari. Saya sendiri ingin mengetahui bagaimana perkembangan permasalahan dan rencana yang sudah panjenengan rencanakan untuk menyelesaikannya. Semoga ada perubahan yang lebih baik ke depannya, Bu Tari bisa melakukannya menjadi lebih baik. Dan terima kasih, alhamdulillah percakapan kita hari ini sangat bermanfaat dan Bu Tari pun bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang panjenengan hadapi. Tetap semangat ya Bu Tari untuk menyelesaikannya dan berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dewi. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Tari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewinta. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya Bu Dewinta. Tadi alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Ibu Lestari Luhur ya Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah berjalan lancar apa tidak ya? Alhamdulillah Bu Dewinta, proses coaching saya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, pasca observasi ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Dewi. Apakah diperbolehkan? Monggo Bu Dewinta. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah panjenengan dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang panjenengan inginkan di awal? Indikator ketercapaian yang saya inginkan di awal pada saat melakukan coaching Bu Dewinta, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu Dewinta. Kemudian saya juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dia alami. Seperti itu Bu Dewinta. Berarti Bu Dewi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur data yang berupa tujuan, identifikasi, kemudian Bu Dewi juga sudah menggali rencana aksi dari coaching dari Bu Lestari Luhur tadi ya. Bu Dewi juga berhasil mengunggah komitmen bersama dengan Bu Lestari untuk melaksanakan rencana aksinya. Saya juga tadi membuat beberapa catatan kecil ketika panjenengan melaksanakan coaching. Memang benar bahwa tadi panjenengan sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta teratur sesuai dengan urutan. Yang kedua, panjenengan juga sudah mindfulness atau menjadi pendengar aktif ketika coaching, yaitu Bu Lestari memberikan jawaban-jawaban, panjenengan dapat merangkumnya untuk kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu. Kemudian Bu Dewi juga sudah berhasil menggali aksi nyata dari ide-ide kreatif Bu Hasanah Lestari Luhur serta komitmen dari Bu Lestari untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Hebat Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewinta. Untuk yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang panjenengan tadi lakukan? Untuk kompetensi yang akan kembangkan lagi, saya tetap lebih belajar dan belajar terus untuk menggunakan alur tirta agar lebih konsisten, lebih tepat bagaimana pada saat pelaksanaan coaching tersebut alur tirta yang tahap-tahapannya itu sesuai, entah itu pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengidentifikasi, melakukan rencana. Jadi pertanyaan yang nantinya saya lakukan itu bisa lebih menggali dari permasalahan coaching saya. Seperti itu Bu Dewinta.
rencana yang hebat ya Bu Dewi. Sampai jumpa pada coaching selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewinta. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini ya Bu Tari. Bu Tari kan nanti mau melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum melakukan kegiatan tersebut, saya sebagai observer akan melakukan pra-observasi ya Bu Tari. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini ya Bu Tari. Iya. Selanjutnya, saya akan mengamati panjenengan dan menilai panjenengan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta nantinya? Kemudian, apakah Bu Tari nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada puji panjenengan? Gitu juga dengan apakah puji panjenengan nanti juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu juga Bu Tari, saya ingatkan bahwa untuk kegiatan coaching nanti panjenengan itu harus juga sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Tari. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu Tari, akan saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan di coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching pada hari ini yaitu satu, kehadiran penuh, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi si coaching. Berarti Bu Tari akan memaksimalkan 3 kompetensi tadi ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot tadi Bu Tari. Nantinya seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Bu Tari kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan di kegiatan hari ini pada proses coaching yaitu satu, kehadiran penuh ya Bu, karena dengan kehadiran penuh nanti saya akan bisa memaksimalkan potensi si coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bu Tari nanti akan fokus kepada kehadiran penuh agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching panjenengan. Yang terakhir ya Bu Tari, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang Bu Tari inginkan untuk kegiatan coaching di observasi hari ini Bu Tari? Indikator yang ingin saya kembangkan atau saya harapkan yaitu satu, coaching saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu, sehingga dirinya dapat melaksanakan langkah-langkah itu tadi. Oke, berarti Bu Tari nanti fokus seperti itu ya Bu Tari. Ya. Oke, kemudian silahkan nanti Bu Tari melakukan kegiatan coaching tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachnya ya. Terima kasih, semoga sukses ya Bu Tari. Amin Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum Bu Dewinta. Waalaikumsalam Ibu Tari. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat baik Bu. Kemarin panjenengan menghubungi saya. Iya. Tapi saya sedang sibuk. Akhirnya baru sekarang saya memiliki waktu. Kira-kira jenengan menghubungi saya itu ada keperluan apa ya? Iya Bu, kemarin sempat ada insiden kecil di kelas saya ya Bu, yang ingin saya segera sampaikan kepada panjenengan. Kalau boleh tahu, kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Dewinta capai dari obrolan kita? Jadi Bu, yang ingin saya inginkan dari obrolan kita pada waktu hari ini yaitu saya ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya, juga saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya jalani sekarang. Adakah tujuan lain yang ingin dicapai dari tujuan itu tadi? Selain itu tadi ya Bu, saya menginginkan pembelajaran di kelas saya lebih menyenangkan, juga menjadi pembelajaran yang aktif seperti itu. Kalau boleh tahu permasalahan apa sih yang sedang Ibu Dewinta alami saat ini?
kemarin itu ya Bu, ceritanya seperti ini. Ketika saya sedang ada tugas, kan kemarin Ibu tidak masuk, saya ada di kelas panjenengan, bergantian ya Bu. Ternyata di kelas saya ada anak-anak yang bertengkar. Pertamanya sepele Bu, hanya memanggil nama orang tuanya. Namanya bapaknya itu Bambang. Dan satu orang ini ada teks bahasa Indonesia yang berbunyi Bambang sedang melakukan itu di teks ulangan pada saat itu Bu. Dibacakanlah secara keras. Yang anak ini tadi tidak terima, tetapi ketika dia tidak terima, dia langsung melakukan kekerasan, langsung memukul teman yang tidak sengaja membaca secara keras ini tadi Bu. Ketika saya tanyakan apakah ada unsur kesengajaan kamu membaca dengan keras nama Bapak Bambang ini, tidak Bu, saya hanya membaca, memang saya membacanya itu agak keras, saya belum bisa membaca dalam hati karena saya ini kan pemimpin kelas 4, tetapi sang anak ini ketika membaca dia tetap mengeluarkan suara, belum bisa membaca dalam hati. Dan sang anak yang tersinggung ini delalai ya Bu, ada di samping saya duduknya dan saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia memukul saya. Nah itu Bu, saya yang tidak terima. Begitu ceritanya dari sang anak Bu. Oh, lalu perubahan apa yang ingin Bu Dewinta dapatkan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Permasalahan ini sebetulnya setiap saat bisa saja terjadi ya Bu, tetapi ketika melaksanakan kekerasan dengan pemukulan memang terjadi baru kali ini ya Bu. Yang saya harapkan itu anak-anak ketika ada permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik, berbicara dengan baik, tidak melakukan kekerasan terutama pemukulan ini. Kan berbahaya Bu, tiba-tiba tidak ada apa-apa, sang anak langsung memukul di bagian belakang kepala sini. Itu yang jadi permasalahan. Dan ketika saya sudah mendamaikan ya Bu, ketika sang anak bercerita dengan orang tuanya yang tidak terima seperti itu, dan terjadi antara perselisihan antar orang tua. Nah itu yang sedang saya alami dan ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, dari permasalahan yang sudah Ibu Dewinta ceritakan tadi, kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi itu berada di level berapa ya? Kalau yang level ini sampai pemukulan di belakang kepala itu kemungkinan levelnya sampai itu ya Bu, parah ya Bu, mungkin 5 ya. 5. Lalu dari perubahan yang Bu Dewinta inginkan, level berapa yang ingin Ibu capai? Paling tidak dalam jangka pendek ini ya Bu, saya menginginkan posisi 8 karena 9 atau 10 itu kita membutuhkan jangka panjang untuk membantu meningkatkan ini. Baik, dari apa yang sudah Ibu Dewinta sampaikan, kira-kira kekuatan apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Yang pertama, karena saya kebetulan CGP ya Bu, saya belajar tentang segitiga restitusi dan itu coba saya terapkan kepada anak-anak dan pada saat hari itu berhasil. Pada anak itu mereka saling memaafkan dan lain-lain, tetapi dampaknya ketika pulang ke rumah sang anak ini melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya yang tidak terima. Nah itu permasalahan yang belum berhasil saya pecahkan sampai sekarang. Kira-kira dari kesulitan atau tantangan yang Ibu Dewinta alami tadi, langkah apa sih yang bisa Ibu Dewinta lakukan untuk dapat memecahkan permasalahan Ibu tersebut? Yang pertama tentu saja saya mencoba menghubungi orang tua wali murid yang bersangkutan untuk menjelaskan sebenarnya ini kejadian yang terjadi itu seperti apa secara objektif ya Bu, bukan berasal dari sudut pandang anak. Setelah saya melakukan pendekatan kepada kedua orang tua tersebut, saya ingin mencoba mengundang mereka ke sekolah untuk mencoba mendamaikan mereka. Anak-anak kan sudah berdamai, kenapa orang tua mereka yang malah saling menyalahkan? Ya. Lalu kemudian saya juga menginginkan kerjasama dari kepala sekolah, berusaha bagaimana kepala sekolah ini mampu membantu saya mendamaikan kedua orang tua yang terlanjur pada sakit hati ini. Nah, dari langkah-langkah yang tadi sudah Bu Dewinta jabarkan, kira-kira ada tidak yang dapat membantu Ibu Dewinta dalam melakukan proses untuk menangani masalah tersebut?
Yang dapat membantu saya ya Bu, ya yang saya harapkan adalah bantuan dari kepala sekolah itu, tentunya kepala sekolah membantu saya pada saat mediasi. Jadi ketika di sana ada perselisihan yang belum mampu saya hadapi di sini karena saya masih muda, saya mendapat bantuan dari kepala sekolah yang dianggap tertua di sekolah kami seperti itu. Baik, berarti Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya, Iya Bu. kepada kepala sekolah. Kemudian Ibu, komitmen apa yang ingin Bu Dewinta lakukan dalam jangka pendek ini? Dalam jangka pendek ini tentu saja adalah menghentikan kekerasan ini loh Bu. Tidak bisa setiap orang ketika ada masalah saling pukul, itu yang coba saya hentikan secepatnya karena itu dampaknya memang berbahaya. Juga kita juga termasuk sekolah ramah anak, jadinya harusnya tidak ada bullying termasuk kekerasan ini di sekolah kami. Bagus ya Ibu, mantap sekali rencananya. Kemudian dari perbincangan kita kali ini, kira-kira perasaannya Bu Dewinta bagaimana? Alhamdulillah setelah membicarakan permasalahan ini dengan panjenengan, saya merasa agak lega karena ada teman bicara, ada juga solusi-solusi yang timbul dari perbincangan ini ya Bu, sehingga nantinya saya mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di kelas saya. Alhamdulillah, berarti perbincangan kali ini ada manfaatnya ya Ibu ya, terutama dalam melaksanakan permasalahan yang Bu Dewinta alami. Selamat melaksanakan rencana aslinya dengan komitmennya itu tadi dilaksanakan. Selamat bertugas dan semoga sukses ya Ibu. Siap Ibu. Nanti akan saya tunggu hasilnya. Beberapa pekan ke depan saya akan melihat apakah itu tadi reaksinya berjalan dengan baik ataukah masih ada hambatan-hambatan yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Terima kasih untuk waktunya Bu Dewinta. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ketemu lagi ya setelah panjenengan tadi melakukan coaching dengan Bu Dewinta. Sebelum penutupan ya Bu Tari, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching tersebut Bu Tari? Yang sudah saya lakukan ya Bu, menurut saya tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Kemudian saya juga sudah hadir seutuhnya sehingga saya pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali permasalahan serta solusi-solusi yang diperoleh dari uji saya sendiri. Oke, berarti Bu Tari tadi sudah menyelesaikannya sesuai indikator ketercapaian panjenengan ya. Bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan coaching tadi Bu Tari? Senang ya Ibu, terutama saat melakukan coaching tadi jelas saya menjadi tertantang karena kompetensi saya sebagai kehadiran penuh dalam diri saya serta proses kreatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dapat saya tingkatkan. Oke. Boleh saya sampaikan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan saya Bu Tari? Menurut saya coaching yang Bu Tari lakukan tadi dengan Bu Dewinta itu sudah sesuai dengan proses ya Bu Tari, sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Tari ya. Kemudian juga Bu Tari sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewinta, di mana Bu Dewinta bisa merespon dari pertanyaan panjenengan yang di mana Bu Dewinta dapat mengetahui solusi dari permasalahan yang Bu Dewinta hadapi. Selanjutnya tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bu Tari dengan Bu Dewinta, komunikasi yang begitu sangat santai sekali dan juga sudah pada kehadiran penuh seperti itu Bu Tari. Kemudian juga di mana pertanyaan-pertanyaan yang Bu Tari tadi lakukan itu alhamdulillah bisa membuat Bu Dewinta untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu ya Bu Tari. Kemudian dari coaching ini tadi Bu Tari juga sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Tari.
Alhamdulillah Bu Tari sudah menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya yang saya tanyakan yang ketiga sebelum kita menutup kegiatan ini ya Bu Tari, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Tari lakukan? Berdasarkan dari hasil coaching yang saya lakukan ya Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu kehadiran penuh, yaitu hadir dengan seutuhnya, sehingga dari kehadiran tersebut saya mampu menangkap menangkap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, sehingga dari permasalahan tersebut saya pun fokus, yang akhirnya nanti titik fokus saya itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach sendiri, sehingga mampu menggali atau mampu menemukan solusi yang dihadapinya sendiri tanpa melakukan adjustment. Oke, hebat sekali. Nah, saya harapkan semoga kedepannya coaching yang Bu Tari lakukan ke entah itu teman-teman, rekan sejawat ataupun murid nantinya bisa berjalan dengan lancar, bisa lebih baik ke depannya ya Bu Tari. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat ya Bu Tari. Siap Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.